warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lumut ingin memaparkan tentang proposal dari studi eksekusi kami yang berjudul Survei Keanekaragaman Lumut dan juga Pohon Inang di Kawasan Kebun Raya Bogor. Kami dari kelompok Lumut beranggotakan 4 orang, yakni ada Alvira Lestiani, kemudian ada saya sendiri Retno Dewi Lestari, kemudian ada Rinjani Ayu Rizkia, serta Asri Mutia Pratiwi. Dari kelompok Lumut ini sendiri dibimbing oleh 2 dosen pembimbing. Yang pertama di sini ada Ibu Eka Azrai Putri, SPD MSI, dan juga ada Ibu Daniar Setiorini, SPD MPD. Kita masuk ke dalam kajian pembahasan. Yang pertama di sini ada tentang bab 1, yakni tentang pendahuluan, yang isinya ada latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian kami kali ini adalah seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini adalah merupakan negara yang dijuluki sebagai Big Mega Biodiversity atau negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri, maka kita pun perlu atau memiliki tanggung jawab akan konservasi terhadap tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Kita perlu menjaga serta melestarikan tingkat keanekaragaman hayati tersebut agar terus lestari. Nah, gimana sih cara melestarikannya? Yakni dengan upaya konservasi. Upaya konservasi itu ada upaya konservasi in situ dan juga ex situ. Salah satu upaya konservasi yang dimiliki oleh Indonesia ini yakni adalah di sini Kebun Raya Bogor, yang mana Kebun Raya Bogor ini masuk ke tempat konservasi ex situ yang menjadi tempat representasi kekayaan tumbuhan Nusantara yang salah satunya di dalamnya ada lumut gitu. Lumut yang akan kita teliti pada kajian pada kali ini. Kebun Raya Bogor juga memiliki banyak tanaman tingkat tinggi yang berpotensi sebagai tempat hidup serta substrat bagi tumbuhnya lumut serta berkembangnya lumut. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya lumut itu hidup menempel pada substratnya, baik itu substrat yang bersifat terestrial dan juga substrat yang bersifat arboreal gitu. Nah, jadi diharapkan setelah mengetahui tentang pemahaman konsep mengenai keanekaragaman hayati dari lumut dan juga pohon inang, itu menjadi kedepannya kita menjadi mampu untuk melakukan konservasi terhadap tingkat keanekaragaman hayati lumut dan juga pohon inang yang ada di wilayah kita, sekitar kita. Oke, lanjut ke bagian materi berikutnya, yakni tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas kali ini adalah tentang bagaimanakah tingkat keanekaragaman hayati lumut pada pohon inangnya di kawasan Kebun Raya Bogor. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis lumut serta pohon inangnya di kawasan Kebun Raya Bogor. Dan ada beberapa manfaat yang kita kaji, yakni yang pertama sebagai sumber data mengenai keanekaragaman lumut dan juga pohon inangnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk konservasi baik dari keanekaragaman lumut maupun pohon inangnya. Kemudian yang kedua di sini adalah sebagai sumber data pengetahuan mengenai jumlah spesies serta jenis substrat ataupun pohon inang lumut yang sering dijumpai di kawasan Kebun Raya Bogor. Di mana di slide sudah terdapat gambar mengenai lumut birophyta. Nah, lumut itu merupakan tumbuhan autotrof yang berukuran kecil, kemudian menempel pada substrat. Contoh substratnya ini adalah pohon, kayu lapuk, serasah, tanah, serta bebatuan. Kemudian, talus dari lumut ini berstruktur seperti organ akar atau disebutnya rizoid, batang, dan juga daun. Persebaran lumut ini dipengaruhi oleh kerapatan kanopi pohon, media tempat lumut tumbuh, suhu, pH, intensitas cahaya, kelembaban tanah, dan kelembaban udara. Kemudian, klasifikasi lumut ini dibagi ke dalam 3 kelas, yakni yang pertama, Biropsida atau lumut sejati, kemudian Hepaticopsida atau lumut hati, dan juga Antecerotopsida atau lumut tandu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar mengenai lumut hati atau Hepaticopsida. Contoh yang diambil dari gambar ini adalah Mamsantia polymorpha, di mana lumut hati ini memiliki ciri-ciri bentuk yang menyerupai hati dengan banyak lekukan. Kemudian talusnya menyerupai akar, batang, serta daun. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada lumut tanduk atau Antocerotopsida. Contoh gambar yang diambil di sini adalah Anthoceros puncatus. Nah, morfologi dari lumut tanduk itu adalah hampir mirip seperti lumut hati, di mana berupa talus. Kemudian pada sporofitnya memiliki sebuah kapsul yang memanjang dan menyerupai tanduk, lalu memiliki kloroplas tunggal berukuran besar.
Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada lumut sejati atau Biropsida. Contoh yang diambil dari gambar yaitu Takakia ceratophylla, di mana ciri khas dari lumut sejati ini adalah adanya simetri radial. Pada semua sisi bagian utamanya ini ditumbuhi oleh daun, kemudian berupa anggota tumbuhan tanpa pembuluh. Lalu dikatakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang dapat dibedakan atas rizoid atau akar, lalu batang serta daunnya. Pengertian dari pohon inang atau substrat, untuk substrat sendiri berfungsi sebagai tempat menempel lumut dan sebagai media untuk menyerap nutrisi. Kemudian berdasarkan habitatnya, lumut dibedakan menjadi dua, yaitu lumut terestrial dan juga lumut arboreal. Nah, substrat terestrial lumut contohnya seperti tanah, batu, dan kayu lapuk. Sedangkan untuk substrat arboreal lumut dapat berupa batang maupun ranting. Kebun Raya Bogor, untuk Kebun Raya Bogor sendiri yaitu sebuah kebun botani besar yang terletak di daerah Kota Bogor, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Berbagai jenis pohon di KNB menyediakan tempat tumbuh bagi jenis-jenis lumut epifit. Maka dari itu kami memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian kami. Selanjutnya kami masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tempat dan waktu penelitian kami memutuskan untuk meneliti di kawasan Kebun Raya Bogor pada sekitar bulan November 2020. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif dengan teknik sampling menggunakan kuadrat. Metode survei eksploratif sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap spesies lumut di lapangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu sampel diambil dengan pertimbangan tertentu seperti memperhatikan keberadaan pohon hinangnya di lokasi nanti dan banyaknya lumut yang terdapat pada plot. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alvira. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan yaitu ada peta kawasan Kebun Raya Bogor, kemudian kompas, GPS, pinset, pisau, tali rafia, dan tali kasur yang digunakan untuk membuat plot. Kemudian ada meteran jahit yang digunakan untuk mengukur diameter batang pohon. Lalu ada kamera. Kemudian ada hand lens yang digunakan untuk mengamati morfologi dari lumut agar terlihat dengan jelas. Kemudian ada label, kertas sampel, spidol, pensil, dan kertas A4. Kemudian untuk yang kedua ada bahan yang digunakan dalam pembuatan herbarium, yaitu ada lumut, alkohol 70%, dan formalin. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, ditentukan titik lokasi pengamatan di sekitar Kebun Raya Bogor dengan membuat jalur sepanjang 100 meter. Yang kedua, kemudian membuat 3 plot secara zigzag dengan ukuran 20 x 20 meter dengan jarak antar plot yaitu 10 meter untuk menentukan pohon inang. Kemudian pada tiap plot dipilih 5 pohon inang yang memiliki diameter batang yaitu lebih dari 20 cm dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian yang ketiga, membuat 5 plot kecil berukuran 20 x 30 cm yang akan ditempatkan pada tiap pohon inang untuk mendapatkan data lumut. Pengambilan sampel pada tiap pohon inang ini dilakukan pada batang dengan ketinggian 0 sampai 2 meter. Yang keempat, kemudian setelah mendapatkan sampel diamati dan dicatat jenis lumut yang terdapat pada tiap plot dan juga jenis pohon inangnya. Yang kelima, kemudian diambil dan didokumentasikan sampel tersebut. Lalu yang keenam, kemudian dari sampel tersebut diidentifikasi untuk mengetahui jenis lumut yang didapat.
Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik sampling menggunakan kuadran. Teknik sampling kuadran ini dilakukan dengan menggunakan metode plot jalur. Pada metode ini, desain yang digunakan berbentuk jalur yang terdapat beberapa petak atau plot dengan penempatan yang dilakukan secara zigzag seperti gambar desain penelitian plot di samping ini. Masing-masing plot tersebut berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 meter dan ukuran panjang jalur adalah 100 meter, kemudian jarak antar plot atau petak ini adalah 10 meter. Kemudian yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan melihat bentuk morfologi dari masing-masing jenis lumut dan pohon inangnya pada setiap plot. Kemudian dari ciri yang telah dicatat tersebut akan dilakukan identifikasi untuk menentukan spesies lumut dan pohon inangnya. Analisis data juga dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung jumlah spesies lumut dan pohon inangnya yang ditemukan pada tiap plot. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.